Password chapter 1113. Tenggelam, akan tenggelam. Please lah, aku yakin kalian setuju bahwa chapter kali ini bener-bener bikin kaget. Bener-bener ending yang bagus banget dari chapter kali ini. Apalagi aku agak seneng nih, karena teori yang aku bahas di video chapter 1112 kemarin, yang belum nonton silahkan nonton dulu. Ada yang terbukti di sini. Semakin semangat saya nih bahasnya. Dah yuk kita bahas chapter kali ini dan kita mulai dari cover story-nya. Bukan cover story ya, color spread lebih tepat. Yang mana ini color spread yang bagus banget, yang merupakan sebuah permintaan dari seorang pembaca yang mengaku sebagai orang yang suka Yamato. Dia minta Robin bermain catur dengan para kru topi jerami sebagai bidaknya. Waduh, yang mana ini Chopper jadi pion lucu banget sumpah. Jadi keinget robot yang mirip dengan Chopper yang ada di bulan. Kalau kita lihat detailnya di sini, rajanya si Luffy, ratunya Nami, Zoro Sanji sebagai kuda atau knight, Jinbe Franky sebagai benteng atau rook, dan Brook Usopp sebagai gajah atau bishop. Mantap banget ini mah. Dan yang menarik adalah Robin malah menjadi playernya ya. Guys, ayo kita langsung bahas chapter kali ini yang berjudul Jalan Buntu. Kita dibawa melihat ke Punk Record bersamaan dengan siaran Vegapunk yang masih berlangsung. Vegapunk berkata, "Baiklah, sembari menunggu kopiku dingin, rasanya waktu yang kami berikan sudah cukup untuk semua orang untuk menyiapkan Denden Mushi visualnya." Shaka lalu ngomong nih, kurang 30 detik lagi Stella, dan Pythagoras juga membalas, "Aku jadi merasa gugup, kita akan melakukan siaran ke seluruh dunia." Terus di sini kita melihat Saint Marcus Mars di mana dia sudah menemukan sebuah Denden Mushi yang bentuknya cukup unik nih di dalam Punk Record. Tapi matanya tertuju pada sesuatu. Dia berkata, "Otak terbesar di dunia, Punk Record. Otakmu tetap bekerja meskipun kau sudah meninggal. Apakah itu berarti ini adalah wujud aslimu, Vegapunk?" Dan disinilah teori di video chapter 1112 kemarin terbukti bahwa ternyata yang dilihat Saint Marcus Mars adalah otak Vegapunk yang berukuran sangat besar. Dan otak ini disimpan di sebuah tabung kayaknya ya, yang dengan kabel-kabel begitu yang ada tulisan Punk Record-nya. Saint Marcus selalu berkata, "Kalau begini, apa arti dari sebuah kematian dari hal seperti ini? Apakah kesadaranmu disimpan di sini juga?" Kita perhatikan guys, ukuran Saint Marcus itu dengan otaknya Vegapunk gokil. Gede banget ini kepalanya. Meskipun lebih tepatnya bukan otak tapi lebih ke kepala ya, mana di sini ada rambutnya lagi. Saint Marcus selalu mendekati Denden Mushi yang ternyata asal suara rekamannya berasal dari siput ini, dimana siarannya masih berlangsung. Terus Vegapunk lanjut ngomong nih, "Benar sekali, rekaman ini pasti akan tersebar ke seluruh dunia. Aku cukup bangga dengan hal ini, tapi membagikan informasi ini sama saja menanggung beban yang sangat besar." Terus kita dibawa ke desa Sirup, kampung halamannya Usopp di East Blue, dimana kita melihat ada suara anak kecil. "Tidak mungkin kau tidak punya kayasan. Kami kira kau satu-satunya orang yang punya Denden Mushi visual." Mary si pelayan berkata, "Hei, kalian ini tidak sadar ya kalau sebesar apa Denden Mushi penerima sinyal itu? Ukurannya saja lebih besar dari rumah hewan peliharaanmu. Baiklah, saya pergi untuk menyiapkan teh dulu ya." Di sini ternyata ada Kaya beserta 3 bocilnya Usopp. Kaya berkata, "Kalian tahu nggak, Dr. Vegapunk itu juga merupakan seseorang yang menjadi legenda dari dunia medis loh." Terus bocil-bocil ini menjawab, "Tentu saja aku tahu. Mana mungkin kau tahu, dasar bohong. Pimen, Ninji, ayo kita perhatikan apa yang sedang diteliti Dr. Vegapunk dengan serius." Dan kita lalu dibawa ke berbagai tempat di mana ada markas angkatan laut. Lalu kita dibawa ke Twin Cave yang mana ada Labu dan Crocus. Lalu pulau masa depan yang sekaligus merupakan kampung halamannya Dr. Vegapunk, yaitu di Baltimore. Di sini para warganya itu melihat Vegapunk masih ragu itu. Jadi Vegapunk adalah orang Baltimore? Tentu saja, dia adalah sosok kebanggaan Baltimore. Tunggu, bukankah dia bertanggung jawab atas kejadian mimpi buruk Baltimore kemarin? Woi, bukan, itu mah perbuatannya Franky waktu Franky meledakkan laboratoriumnya itu ya. Apalagi aku dengar dia sudah berubah menjadi kapal. Aduh, aneh banget. Mana posternya Franky kan malah gambarnya Sunny ya, aneh banget tuh. Dan ada satu kakek-kakek yang berkata, "Sudah bertahun-tahun lamanya kita tidak berjumpa, Vegapunk." Ini mungkin bapak tua ini temennya Vegapunk kali ya, sama-sama tua soalnya. Terus kita dibawa ke Torino Kingdom, tempat Chopper dilemparkan sama Kuma, dimana ada yang agak kurang setuju nih dengan Vegapunk yang menggunakan kepintarannya malah untuk membuat senjata. Terus di Pulau Hachinosu, para bajak laut yang malah pada ribut sendiri. Ada yang mau fokus dengerin, ada yang malah ngajak berantem. Dan di seluruh dunia pun juga sedang menanti siaran ini. Kita lalu dibawa kembali ke Egghead, di mana Saint Marcus langsung menginjak Denden Mushi yang dia temukan. Tapi ternyata siaran Vegapunk tidak terhenti.
Bagus banget. Saint Marcus langsung marah besar dan berkata, ini hanya dinding musik biasa, jadi ini bukan tempat untuk menyembunyikannya. Dan kau menggunakan benda ini sebagai umpan. Brengsek kau Vegapunk. Dan Saint Marcus langsung berubah menjadi Itsumade lalu terbang keluar dari punk record. Di saat yang sama siaran Vegapunk itu masih terdengar. Tes, mohon perhatiannya seluruh dunia. Bagaimana kabar kalian? Syakal di sini menjawab, Stella, kita sudah perkenalan di awal tadi. Vegapunk kesel. Aku tahu. Baiklah, tanpa menunggu lagi, mari kita mulai. Hal ini membuat semua orang di dunia kegirangan karena tidak sabar dengan apa yang akan dikatakan oleh Vegapunk. Itsumade mendapatkan telepati. Entah ini dari siapa ya, yang jelas ini dari para Gorosei lah. Kenapa siarannya belum berhenti? Apa yang kau lakukan, Mars? Itsumade Mars lalu menjawab, maaf, si brengsek Vegapunk itu. Dia lebih berhati-hati daripada yang kita perkirakan. Tidak ada cara untuk menghentikan siaran ini sekarang. Kita tidak bisa memastikan apa yang sudah dia ketahui atau apa yang ingin dia katakan. Tapi York berkata Vegapunk ingin menyalakan api para ilmuwan Ohra lagi. Hal ini akan berbeda dengan apa yang terjadi pada Clover. Vegapunk bermaksud menyelesaikan apa yang sudah dimulai Ohara. Vegapunk, yes! Respect Vegapunk, respect, mantap nih. Di sini kita lalu melihat Vegapunk yang masih tidak sadarkan diri digendong oleh Sanji. Sanji lalu berkata nih, hei, kau dengar itu? Itu adalah suara tangisan gadis yang cantik. Bonnie-chan membutuhkanku. Gokil. Urusan cewek aja kercep banget nih orang satu. Akhirnya Sanji sampai ke tempat Franky dan Bonnie. Dia kaget. Apa itu? Ternyata dia terkejut melihat Ethan Baron Venus Sujuro yang akan menyerang Franky dan Bonnie. Di sini Venus Sujuro berkata, Jewelry Bonnie, tak akan kami serahkan kekuatan militer kami padamu. Franky berusaha melindungi Bonnie. Mundur Bonnie. Tiba-tiba Sanji berkata dari kejauhan, minggir Franky. Jika ada orang yang akan menyelamatkan Bonnie dengan keren, itu adalah aku. Dan Sanji langsung melesat ke depan menghadang pedangnya terlebih dahulu dan menendang dagu Venus Sujuro dengan sangat keras. Wow, ini momennya bagus banget. Kami tidak akan menahan diri hanya karena kau sudah tua dan pikun. Ini adalah pertarungan bajak laut tua bangka. Keren banget Sanji. Mantap. Sanji bagus banget ini. MVP nih di chapter ini. Mana di sini Vegapunk masih digendong ya. Tapi tiba-tiba muncul kepala kuda dari pundaknya Venus Sujuro dan menggigit Sanji, yang membuat Vegapunk terlepas dari gendongannya Sanji. Bonnie langsung khawatir, Sanji! Di saat yang sama, Oimo dan Kasi akhirnya sampai. Hei, apa itu? Oimo, tahan dia! Oke, Kasi! Dan Sanji pun berhasil lepas. Vegapunk yang terjatuh juga berhasil diselamatkan oleh Atlas. Dan Bonnie langsung beraksi lagi. Ini keren banget sumpah. Karena gambaran tentang Nika yang dia idam-idamkan itu sudah jelas setelah melihat Luffy ya. Bonnie akhirnya bisa membayangkan masa depan yang seolah-olah dia mirip dengan Nika. Angkatan laut yang ada di kapal kaget melihat Bonnie melompat dan tiba-tiba menjadi besar. Ternyata Bonnie menerjang ke Venus Sujuro dengan ukuran raksasanya. Distorted Future menjadi raksasa. Anjir, ini gokil banget. Dengan kekesalannya Venus Sujuro, siaran Vegapunk itu masih tetap berjalan. Vegapunk berkata, aku ingin mengaku bahwa aku sudah melakukan 2 dosa besar. Aku percaya bahwa aku akan segera dieksekusi karena melakukan hal ini. 2 dosa besar? Apa nih? Apakah 2 dosa besar Vegapunk yang dimaksud itu adalah dia membuat Mother Flame dan juga mengubah Kuma menjadi cyborg ya? Jadi pesanku ini kuprogram akan tersiar otomatis tepat setelah jantungku berhenti berdetak. Apa yang diucapkan Vegapunk ini membuat geger di seluruh dunia. Di Kepulauan Sabodi, semua orang terkejut. Tunggu, apa itu berarti Vegapunk sudah meninggal? Dan bahkan kembarannya Sanji, si Duval, tidak mungkin. Dia baru saja masuk berita koran pagi ini. Katanya dia disandra oleh kru topi jerami. Ini menarik banget deh. Kastil keluarganya Sanji, Vinsmoke Judge. Di sini ternyata dia bersama Caesar Clown. Mereka marah. Caesar marah besar dan berkata sambil menangis, aku tidak bisa terima. Kau pasti berbohong dasar brengsek. Kau tidak bisa mati begitu saja. Kami baru saja bergabung untuk melampauimu. Lalu Morgan si burung koran juga kaget. Hei, sebenarnya untuk apa siaran langsung yang masif ini? Apa dia berniat membunuh media cetak? Vegapunk lalu melanjutkan, meskipun begitu, aku ingin memastikan satu hal dan aku harap kalian bisa mengerti hal ini. Tolong jangan berpikir bahwa pihak yang akan membunuhku adalah orang jahat. Siapapun mereka, aku tidak berniat untuk membahas benar atau salah di sini. Dan aku tidak berhak untuk menilai hal seperti itu. Aku juga tidak tahu tentang mereka dalam beberapa hal. Di saat yang sama, Satan Gyuki berhasil naik ke Labo Fish dan bertemu dengan kru topi jerami yang lain.
Usopp teriak, "Ya, pergi dari sini!" Sutton lalu marah, "Minggir, aku tak punya waktu untuk mengurus hama seperti kalian." Brook, Usopp, Nami sudah siap bertarung sedangkan Chopper menjaga Robin. Robin menyadari sesuatu. Suara itu karena ternyata suara Sutton adalah suara yang sama yang dia dengar saat terjadinya eksekusi Profesor Clover di Ohara waktu Robin masih kecil. Sutton langsung menatap Robin. "Kau pasti Nico Robin, perempuan yang dibiarkan lolos oleh Akainu yang bodoh itu." Robin sadar, dia salah satu Gorosei. Nami bingung, "Apa yang kau bicarakan?" dan langsung melihat ke arah Robin. Sutton langsung menyerang dengan kakinya. Nami dengan cepat langsung teriak, "Lindungi Robin, kami akan melindungimu apapun yang terjadi." Sutton langsung marah, "Minggir kalian dasar serangga kotor." Dan ini panel bagus banget. Sumpah ini bikin terharu maksimal guys, dimana Brook, Usopp, Nami, Chopper sama Zeus langsung berusaha sekuat tenaga melindungi Robin. Ini di sini yang kasihan Chopper nih kena serangan langsung. Tapi Chopper pakai guard point sih, semoga aman lah ya. Ini membuat teringat waktu di Zoo apa ya? Pokoknya Robin bilang, "Aku nggak apa-apa, teman-temanku siap melindungiku kok." Dan salut. Lanjut, kita lalu melihat Itsumade Mars terbang dan dia kebingungan harus bagaimana. Ini sia-sia saja, terlalu banyak bentuk kehidupan di sekitar laboratorium. Aku tidak bisa merasakan adanya gelombang telepati yang berbeda. Yuk di sini semakin panik. Ayo berpikir. Jika terus begini, mereka tidak akan membiarkanku menjadi Tenryubito. Aku juga Vegapunk. Di mana kemungkinan aku akan menyembunyikannya? Vegapunk dalam siarannya juga langsung berkata, "Aku yakin apa yang akan aku katakan ini sangat sulit untuk diterima. Mungkin juga kalian berpikir aku sudah gila. Meskipun begitu, tetaplah menjadi kewajibanku untuk memastikan bahwa semua orang mengetahui masalah ini." Itsumade Mars kehabisan cara dan langsung komunikasi telepati dengan Gorosei lainnya. "Mungkin kita harus menghancurkan tempat pusat tenaga untuk menghentikan siarannya." Yuki Sutton menjawab, "Itu tidak mungkin. Kita bisa kehilangan tidak hanya angkatan laut, kapal perang, dan peralatan lainnya saja dalam ledakan yang besar itu." Hoki War Curie berkata, "Kita juga akan mengorbankan satu-satunya cara untuk mengulang keberhasilan Mother Flame lagi." Chapter ini lalu ditutup dengan perkataan Vegapunk yang mengguncang dunia. "Aku langsung saja, dunia kita ini akan tenggelam ke dalam lautan." Para angkatan laut langsung terkejut. Apa? Dan kita melihat para duyung beserta ikan-ikan berenang di bawah lautan yang indah. Dan chapter ini selesai. Yes, ini chapter bagus banget. Aduh, akhirnya ke-spill nih yang mau diomongin sama Vegapunk. Guys, ayo langsung kita bahas. Teori yang kita bahas di video kemarin terbukti guys, dimana yang dilihat Marcus adalah otaknya Vegapunk. Dan sama seperti kebingunganku juga nih, tepat dengan broadcast Vegapunk tersiar itu berarti Vegapunk jantungnya berhenti. Aduh, ini apakah Vegapunk udah selesai nih? Kondisi sekarang bisa kita anggap Vegapunk sudah meninggal karena jantungnya kan sudah berhenti. Tapi Saint Marcus itu di sini berkata hal yang menarik. Otak Vegapunk yang besar banget ini ternyata masih bekerja meskipun dengan kondisi tubuhnya yang sudah kita anggap meninggal ya. Dan apakah tubuh yang dibawa Sanji itu hanyalah tubuh palsu? Tapi ada jantungnya beneran guys, gimana tuh? Dan katakanlah tubuh Vegapunk sudah meninggal, apakah dengan otaknya yang masih hidup ini Vegapunk masih bisa membuat tubuh baru? Dan kesadaran atau at least ya, setidaknya pengetahuan Vegapunk itu bisa ditransfer ke tubuh barunya nanti, atau akan diserahkan ke satelit yang lain nih otaknya Vegapunk? Entahlah, aku juga nggak ngerti nih yang kayak gini. Terus di sini saya mau mengapresiasi si nomor 4 Sanji yang sudah menyelamatkan penyelamatan yang sangat-sangat epic dengan menendang Venus Sujuro. Kabar di sini bagus banget sumpah. Tapi tadi aku nemu di Facebook ternyata Sanji melakukan penyelamatan keren seperti ini nggak cuma di Egghead. Dia menyelamatkan Nami dari S-Shark, menahan serangan Kizaru, melindungi Kuma dari Sutton, dan yang terakhir di sini menghalangi Venus Sujuro. Gokil. Spesialis menyelamatkan cewek emang ini orang. Dan apakah di sini menjadi bukti bahwa Venus Sujuro itu nanti akan bertarung melawan Sanji? Karena banyak yang bilang cocoknya itu melawan Zoro aja karena sama-sama pengguna pedang. Tapi tadi aku nemu lagi postingan menarik nih di Facebook yang bisa jadi clue dari Oda nih, jangan-jangan. Oda pernah menggambar Sanji itu dengan menggunakan armor perang gitu kan. Di sini dia membawa tameng dengan gambar kuda. Venus Sujuro Bakotsu wujudnya kuda. Apakah ini memang Sanji ditakdirkan melawan sama Bakotsunya Venus Sujuro nih?
Dan di sini si Zoro juga pernah memegang tameng dengan gambar burung. Apakah ini berarti Zoro akan melawan burung laki seperti King, yaitu melawan Itsumade Mars? Ya nggak tahu, ini kan cuma cocok logi ya. Lagian aku juga yang nemu gambar aslinya itu dari Sanji doang nih yang bagian ini. Sedangkan yang gambar Zoro ini tuh aku nggak tahu nih gambar yang mana. Aku nyari di Google juga nggak nemu dah. Tapi menurutku yang melawan Venus Zoro itu bukan Sanji, bukan Zoro guys, tapi adalah Franky. Lah kok bisa bang? Aku punya buktiku. Bagus nih. Kalian lupa emangnya dengan wujud Franky yang ini? Franky Kentauros men. Kalian lupa? Ini wujud cocok logi paling bagus. Ini yang akan mengalahkan Venus Zoro nih, pasti nih. Bercanda. Tapi kalau kejadian beneran epic banget sih. Dan yang terakhir, dunia akan tenggelam. Waduh, ini pikiran semua pasti kita pusing banget nih. Pertama, aku jadi teringat dengan Mother Flame yang menghilangkan pulau Lulusia, yang sudah membuat lubang besar dan membuat kenaikan tinggi level laut. Ini aku mengutip teorinya dari Bang Maniakope yang dulu pernah dibikin lama banget ketika Mother Flame muncul nih. Bagus banget. Dulu dia bikin teori ini bagaimana jika Lulusia itu bukan hancur tapi malah tenggelam ke dasar laut dan berimbas dengan kenaikan level air laut yang sesuai dengan teori Archimedes, aku nggak tahu cara bacanya, yang intinya jika ada benda masuk ke dalam air, maka benda tersebut akan memberikan tekanan yang sama besarnya ke bagian atasnya. Baliklah istilahnya. Maka pulau Lulusia yang tenggelam ke bawah itu membuat tekanan yang sama besar ke atas lagi, yang membuat kenaikan level air laut itu menjadi meningkat, sehingga seperti kita tahu sekarang ini air laut tambah naik aja. Keren banget. Tapi pertanyaannya jelas, untuk apa Gorosei dan Im Sama ingin menenggelamkan seluruh dunia? Apa untungnya? Tapi untuk sekarang saya tidak mengerti apa tujuan untuk menenggelamkan ini dan saya nggak bisa berteori apapun. Silahkan drop di bawah aja. Tapi ada beberapa tempat yang sudah tenggelam nih. Ini kita flashback sedikit, seperti Lulusia mungkin tenggelam, Wano tenggelam, Water Seven tenggelam, God Valley juga musnah seperti Lulusia yang mungkin juga tenggelam juga. Dan yang lebih menarik lagi, ini bikin saya merinding guys. Saya ini di-tag di Instagram sama akun Malosinero yang menunjukkan video di mana Franky dan Iceberg lagi ngobrol. Tepatnya ini kalau di komik di chapter 341. Di saat Iceberg berkata pada Franky bahwa Aqua Laguna yang datang setiap tahun membuat kenaikan air laut terus-menerus dan akan membuat Water Seven itu takutnya nanti tenggelam lah, dan dia berniat membuat Water Seven itu sebagai pulau kapal yang mengapung. Bagaimana jika setiap terjadinya Aqua Laguna tiap tahun itu adalah tanda di mana Mother Flame digunakan, sehingga kenaikan air laut itu mungkin bertambah, tapi mungkin jumlahnya berbeda tergantung jumlah besarannya pulaunya mungkin kali ya. Mungkin itu cuman mungkin aja, tapi yang jelas gila. Salut Oda Sensei, gila banget. Planting tenggelam kayak gini udah ada sejak Water Seven cuy. Chapter 341 men, itu lama banget loh. Sekarang udah 1113. Salut. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1113 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silakan drop di bawah. Jika kalian menonton sampai video kali ini, terima kasih sampai akhir. Dan kalau belum menonton video chapter 1112, silahkan cek di video sebelumnya. Sebelum kalian cabut, silahkan klik tombol subscribe dan berikan komentar yang paling gila di bawah. Saya undur diri, Vincent Nugraha cabut. Ciao.